Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini mau klarifikasi tentang kejadian kemarin yang saya dilecehkan oleh 3 pria, termasuk si laki-laki ini nih. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu kepada saya? Saya cuma diajak buat ikutan ya. Kamu dari kemarin didatengin Mr. X sampai sekarang kamu itu jawabannya selalu ikut-ikutan. Ini kan hal buruk. Kenapa kamu mau mengikuti mereka? Saya mau tanya, apakah benar yang menjadi otaknya itu yang kemarin celananya itu udah kebuka? Iya, betul. Itu teman kamu. Iya. Kita kan sebelumnya tidak pernah ketemu, Mas, dan kita pun tidak saling kenal mengenal. Kenapa kamu bisa tahu saya gitu? Padahal kan saya juga di sini nggak berbuat apa-apa sama kamu. Saya juga nggak tahu itu. Bener-bener hanya ikut-ikutan. Iya, cuma diajak. Tapi mereka juga kan teman saya juga. Oh, jadi kalian berdua nih, kalian bertiga memang kalau misalnya kamu hanya ikut-ikutan, tapi memang kalian bertiga itu sudah merencanakan berarti. Ya sudah. Terus saya diiming-imingin kekuatan, Pak. Oh, maksud kamu kekuatan karena memang ada salah satu anak dukun yang saya bilang. Iya, betul. Nah, kalian kan menyekap saya tuh dengan cara kalian mengikat tangan saya, terus kamu melecehkan saya. Nah, saya kan di sini merasa dirugikan dari sisi manapun. Nah, makanya di sini saya tuh klarifikasi, Mas, kepada teman-teman yang ada di rumah biar mereka tidak memandang sebelah mata saya gitu. Jadinya saya melakukan klarifikasi dan di sini pun saya mau minta ganti rugi kepada Masnya. Kemarin kalian minta tebusan sama Mr. X. Apa kemarin minta tebusannya? Uang 500 juta kan? Dan akun family supaya saya bisa kembali lagi. Tapi kan Mr. X tidak memberikan itu semua. Yang ada kalian hanya pada apa itu namanya, lebam-lebam karena dipukulin kan. Nah, sekarang kalian nggak dapat apa-apa, malah saya mau minta ganti rugi balik. Ya ini saya sudah siapkan. Bentar, yang 2 itu, yang kemarin dikebiri, terus yang anak dukun, kenapa dia tadi waktu saya ajak klarifikasi, dia lari sangat cepat dan kabur? Apa yang dia miliki? Berarti dia mempunyai kekuatan. Iya, Pak. Seperti saya bilangin itu, Pak. Kalau lari cepat, Pak. Berarti diberi sama yang anak bapak yang bapaknya dukun. Iya, sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Saya ikut-ikutan karena itu mau dikasih seperti itu juga, Pak. Hanya itu? Benar? Iya, Pak. Apakah kamu diberi uang? Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti yang otaknya itu berarti banyak uangnya. Ya banyak, putih. Karena dia juga banyak, Pak. Sebenarnya itu. Ya, banyak judi seperti itu. Oh, kelihatannya memang masih muda tapi bisa memberikan uang sebanyak itu pada kamu. Berarti kan uangnya banyak, teman-teman. Gitu. Sedangkan aduh, usianya masih terlalu muda itu menurut saya. Kalau saya boleh tahu, kalau dia sudah lari kencang seperti tadi, aduh, dia itu kemana? Jangan kamu menyembunyikan. Biasanya orang-orang seperti kalian pasti ada markas. Ya, markasnya ada. Tapi kan saya nggak tahu mereka ke markas atau enggak. Tapi memang benar karena ada markas. Ya ada. Nanti setelah ini selesai kita ke markas ya. Ya, boleh, tapi saya nggak janji mereka ada di sana. Ya, saya tahu, tapi saya minta antarkan saya ke sana. Nah, ini kan kalau berobat gitu kan semua pakai uang ya. Ya, Nah, kalau kamu memberikan ini hanya, iya saya tahu, hanya segini, saya tidak bisa menerima. Dan ini kamu dapatkan dari mana? upah yang dia kasih. Kamu kumpul-kumpulin gitu. Ya, Berarti dia melakukan kejahatan bukan
satu kali ini aja kepada saya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu mau melakukan semua ini hanya dengan kamu diimbali apa ya? Dikasih kekuatan dan dikasih upah uang gelap kayak gini. Ya Mbak, yang kayak gini kan malah cepet dapat uangnya Mbak. Tapi semua ini tidak cukup untuk menebus kesalahan kamu. Kamu tahu nggak? Tadi saya sudah rongsen ya, ini tulang sini ini retak. Cuma saya bawa paksain untuk klarifikasi teman-teman supaya kalian tidak geger dan tidak melihat orang itu sebelah mata teman-teman. Pasti nanti kalian bilang saya seperti ini, kalian menjelek-jelekan saya seperti ini, saya seperti itu. Saya tidak mau teman-teman seperti itu. Ini sebenarnya patah rahang saya, Mas. Kamu ingat kan waktu kamu pukul pakai balok dan teman kamu itu pegang-pegang saya, kamu ingat? Iya. Nah, di situ saya tuh merasa bahwa saya pasti akan mati di sini karena di situ benar-benar saya tuh tidak mempunyai kekuatan. Nah, saya juga dengar kalian berbicara bahwa setelah kalian memperkosa saya, melecehkan saya, kalian akan membunuh saya. Apakah benar itu rencana kalian? Iya, itu teman saya yang bilang seperti itu. Nah, sekarang kalau memang itu rencana teman kamu terus kamu melakukan, berarti kan kamu kena juga kan? Terus kalian siapkan senjata tajam di gubuk yang kemarin untuk menyandra saya. Iya. Berarti memang benar kamu sudah menyiapkan teman-teman. Dia sudah menyiapkan benar karena banyak senjata tajam di balik gubuk tersebut. Berarti benar kamu mau membunuh saya ketika saya sudah tidak mempunyai kekuatan. Iya Mbak. Padahal ketika kalian memukul saya pakai balok di situ saya sudah berpikir bahwa saya akan mati di situ malam itu juga. Sebenarnya saya juga nggak habis pikir dengan orang-orang seperti kalian. Di sini ya teman-teman, setelah ini mungkin dia ngasih 2 kali lipat dari ini, 10 kali lipatnya dari ini teman-teman. Ini tidak selesai, kita harus bawa ke hukum ya Mas ya. Nah ini tidak cukup lah ini teman-teman gitu, biar keadilan yang memberi hukuman yang pantas gitu. Karena saya memang merasa dirugikan dari sudut manapun seperti itu. Ini udah banyak Mbak. Ini tidak cukup. Saya sudah urus semuanya dan nanti ketika kita selesai klarifikasi sudah ada pihak yang berwajib untuk menjemput kamu dan memeriksa kamu gitu. Saya tahu kamu waktu melecehkan saya dan membuat penganiayaan, menculik saya juga. Itu kamu dalam posisi pengaruh alkohol, benar. Nah, memang saya tahu itu mungkin ya di situ kalian hilaf lah gitu. Jadi mungkin yang niatnya kalian hanya mau memperkosa saja, terus jadi ada pikiran untuk membunuh. Karena mungkin yang kamu takutkan nanti setelah kamu melecehkan saya, terus kamu kabur, saya akan membongkar semuanya kan. Hanya kalian mau membunuh saya supaya tidak terbongkar. Nah itu saya tahu teman-teman, itu terpengaruh alkohol juga, makanya dia itu rencananya banyak sampai menyiapkan senjata tajam juga. Dan yang anak dukun itu, saya tahu waktu kalian berbicara, sedang yang kalian ilmu itu, yang lari cepat-cepat itu. Nah di sini tuh saya udah feeling nih, ini pasti anak dukun nih yang satu. Makanya kalian ketika mencuri, ketika apa, kalian bisa pergi begitu aja teman-teman. Jadi datang dan pergi itu secara tiba-tiba. Orang-orang ini itu tidak hanya melakukan pelecehan saja teman-teman, dia itu suka mencuri, iya kan? Iya. Makanya yang ibarat kata yang otaknya itu uangnya banyak, karena mereka dapatkan dengan mencuri juga kan. Soalnya ada yang ngasih tahu saya bahwa kalian itu kepergok membobol sebuah ATM di selatan tempat ini teman-teman. Dari sini tuh ke selatan, ini kepergok terus lari itu seperti kilat. Kamu bertiga ya kan, kamu mau yang memakai baju putih itu kan. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Nah nih,
Dengar ada suara motor kan kamu? Kamu nanti. Soalnya kalau pakai mobil itu agak susah teman-teman. Nih. Kan saya udah bawa uang tebus. Saya tidak memikirkan uangnya. Bentar dulu. Tuh. Berhenti Pak. Tunggu di situ. Saya tuh di sini tidak benar-benar untuk mengharapkan uang tebusan ini. Ya memang saya minta uang tebusan teman-teman. Tapi sepenuhnya saya minta kamu harus berhadapan dengan hukum. Karena waktu kamu bilang ke Mr. Ik pun kamu minta uang 500 juta dan akun family. Dan itu bukan akun saya. Itu kan akun ada yang punya sendiri. Kecuali itu yang punya saya, itu yang mendirikan saya, itu kan punya orang lain. Kan nggak tahu. Ya memang kamu nggak tahu. Kamu juga hanya ikut, tapi kan kalian harusnya bisa berpikir dari situ. Dan uang segini, ini memang banyak, tapi ini tidak cukup. Oh, gimana biar cukup, Mbak? Ya kamu harus mempertanggungjawabkannya, kamu harus berhadapan dengan hukum, mau tidak mau. Jangan kamu itu, tadi kan kamu udah dibuang tuh energinya sama Om Janim kan, ilmu yang dikasih sama anak dukun tersebut. Jadi kamu tidak bisa lari secepat kilat seperti yang kamu lakukan ketika mencuri ATM yang ke tawar sama warga. Gak bisa, kamu sudah gak bisa seperti itu. Jadi kamu tuh sudah menjadi seperti diri kamu yang semula, apa adanya. Kamu siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya? Iya, Mbak. Siap kan? Iya. Nah, Ini gimana? itu tetap akan saya ambil karena nanti saya tidak mau memakai uang ini untuk pengobatan. Saya tidak mau karena ini saya tahu ini pasti uang genah teman-teman. Ini uang curian, uang apa sebagainya saya ini tahu teman-teman. Dan ini tidak akan saya gunakan gitu. Nah, nanti kalian tanyain, pasti kalian itu bertanya ya. Nanti uang ini tuh saya apakan, kalau nggak mau digunain ya udah sini kasih ke saya aja. Pasti kalian berpikiran seperti itu. Ini uang yang menurut saya cukup banyak teman-teman, tapi ini tidak bisa menebus kesalahan dia. Nah, sakit masa seperti ini loh, ini tidak cukup. Iya, Mbak. Ya, minta maaf, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, sebenarnya saya nggak punya uang segitu, Mbak. Aduh, Biasanya kan juga gila, Mbak. Apalagi dalam keadaan mabuk. Saya nggak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini, Mbak. terus kalau misal video ini viral, kamu dijatuhi hukuman mati seumpama ya sama pihak yang berwajib, apakah kamu bersedia? Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Kamu saja sudah berbuat kesalahan yang besar, kamu menyandra saya, kamu melakukan pelecehan dan sampai kamu mau membunuh saya. Berarti kan kamu harus tanggung jawab semuanya. Iya, Mbak. Saya tanggung jawab. Tapi kan ya harus hukuman mati juga, Mbak. Sekarang daripada saya buat kamu saya kebiri secara goib, bagaimana? Ya, Mbak. Ini di sini untung Mas, kamu itu tidak dihakimi masa. Kamu tahu tidak, saya tuh klarifikasi di sini kenapa? Karena saya itu masih punya rasa kasihan sama kamu. Kalau saya klarifikasi di rumah saya ataupun di rumah Pak RT, Pak Kadus, Pak RW ataupun di tempat-tempat yang ada orang, saya tuh takut kamu tuh kena amukan massa. Iya, Mbak. Saya tuh ajak kamu ke sini. Kalau sekarang saya klarifikasi di kantor polisi misalnya, kan tambah memanas keadaannya, suasananya. Apalagi dengan kondisi saya yang masih terluka seperti ini. Kan yang melihat semakin marah, terus terbawa suasana. Kamu itu harusnya makasih, saya tuh gak ngebiarin kamu dihajar massa. Coba kalau saya biarin kamu dihajar massa, mungkin kamu sudah tidak bernyawa. Kamu tahu sendiri kan, banyak sekali narapidana yang
penjara itu dapat siksaan sampai harus minum air kencing. Terus kalau nggak ngaku-ngaku bisa aja disetrumin. Kamu tahu kan kisah Vina yang viral itu yang nggak ngaku-ngaku kan disetrumin kan, dianiaya kan, minum air kencing segala macem. Nah makanya nanti saya pesan kepada kamu, kalau kamu diperiksa sama penyidik dan sebagainya, kamu jujur, tidak usah enggak saya enggak melakukan, saya hilaf jangan seperti itu. Iya saya melakukan, walaupun kamu itu hanya ngikut-ngikut. Daripada kamu mendapatkan siksaan, kamu dihajar, kamu disuruh minum air kencing, itu malah lebih tidak manusiawi. Dengar kamu, aku, iya saya melakukan, jangan bertele-tele jawabannya. Enggak Pak, di sini saya itu cuma ikut-ikut, saya hilaf Pak, saya ke Batam, jangan seperti itu. Kamu kan punya otak, kamu bisa berpikir, oh iya itu hal buruk, saya seharusnya tidak ikut, saya harusnya tidak kepancing, saya seharusnya tidak keseret. Enggak harus punya pikiran seperti itu. Makanya kalau ditanyain kamu harus jawab, iya saya melakukan. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya supaya kamu tidak dapat siksaan nanti di sana. Kasihan tuh yang dapat siksaan tuh, ada yang disetrumin, ada yang disuruh minum air kencing, ada yang sampai waktu mau masuk ke dalam kamarnya pun masih dipukulin gembok. Ya Allah, sumpah Mas, dan saya kasihan lihatnya. Walaupun katanya mereka nggak bersalah, disuruh ngaku, sampai nggak kuat Mas dengan siksaan tersebut teman-teman. Akhirnya mereka itu ngaku, pura-pura ngaku supaya siksaan itu berakhir. Gembok dipukulin, sepatunya dipakai polisi itu kan keras ya. Itu dipukul-pukulin juga teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apalagi kamu sudah pernah melakukan pencurian kan. Kamu nggak mengaku nanti ditanya. Saya lihat yang di video itu ya teman-teman ya. Ada narapidana yang mencuri tapi dia tidak mengaku teman-teman. Tangannya itu ditaruh di ini namanya meja ya kan, ada kakinya tuh. Tangannya tuh taruh di sini teman-teman. Ini mejanya, ini tangannya lah, ini seperti itu. Terus didudukin, sakit nggak? Sakit kan? Makanya nanti kamu tuh jangan bertele-tele kalau ditanyain. Ini saya sedikit menangis malah teman-teman, saya kasihan. Nanti takutnya diperlakukan tidak manusiawi teman-teman. Iya dikasih makan seperti kita biasa makan 3 hari sekali teman-teman. Tapi kan nggak layak, nasi itu dilemparin begitu aja. Dan itu kan nasi itu kan nasi rames gitu ya. Nggak mungkin pakai piring kan, pasti kan pakai kertas minyak gitu ya kan. Berantakan teman-teman kalau dilempar ya, nasinya berantakan keluar. Nah di situ kamu tuh disuruh mengutin nasi dan dimakan sampai habis. Kalau kamu nggak makan sampai habis, justru kamu dapat penganiayaan lagi. Kan lebih berat mana? Kalau kamu saya klarifikasi di sini, kamu malah paling ya dapat kayak gini doang nih. Coba kalau nanti di sana itu lebih parah. Apalagi di akhirat nanti. Kamu siap mempertanggungjawabkannya? Kalau kamu siap, setelah ini saya antarkan kamu untuk diperiksa. Tapi antarkan saya dulu ke markasnya. Karena markas itu perlu diperiksa teman-teman. Karena melakukan kejahatan itu pun gak cuma 1 kali ini aja, ini udah sering. Makanya saya butuh markasnya untuk jadi barang bukti juga teman-teman. Bahwa mereka itu melakukan kejahatan di markas itu. Markas itu ya, itu kan ada markasnya ya. Nah saya mau tanya, apakah kalian sering membawa perempuan ke markas itu? Nah misal kamu habis mencuri nih, dapat uang 1 juta. Kamu gunakan untuk apa? Atau memang kalian kasih makan ke anak istri, atau kalian digunakan untuk buat foya-foya di markas tersebut? Astagfirullahaladzim. Berarti benar kita harus periksa markasnya teman-teman. Supaya nanti tidak merasakan warga gitu. Nah, kalau misalnya kamu sudah siap, ayo kita berangkat. Uang ini saya akan terima, tapi jujur saya tidak akan memakainya untuk pengobatan atau untuk apapun yang saya butuhkan di diri saya sendiri. Walaupun nanti pengobatan itu butuhnya mahal, apalagi kalau seperti ini tidak ditanggung BPJS teman-teman. Kalau kamu siap, kita berangkat. Siap apa enggak? Awas kalau kamu kabur, jangan kabur dulu.
teman-teman. Jadi kalian bisa dengar sendiri ya bahwa saya itu tidak bersalah, memang karena ulah mereka aja yang kurang ajar. Dan ya sayang banget tadi dua temannya itu kabur dan nggak bisa diklarifikasi teman-teman, hanya yang tersisa ini aja. Tapi jangan tenang dulu ya kamu yang kabur nih, semoga kamu lihat video ini. Saya akan cari tuntas kamu sampai ketemu, sampai kemanapun, ke lubang semut pun kamu akan saya cari. Dan orang-orang yang seperti kamu pasti tidak akan tenang, percaya saja. Nah, kalian bisa ambil ya teman-teman pelajaran dari video ini. Ambil sisi positifnya aja. Kalian udah tahu kan bahwa semua murni kebejatan dia teman-teman. Saya di sini hanya menjadi korban. Dan mungkin ini akan saya tutup dulu karena saya juga menghindari amukan massa. Saya takut warga datang ke sini berbondong-bondong untuk ini nih, menghabisi dia. Mari mas, diem ya. Benar, saya berdiri dulu. Nanti kamu kabur ninggalin saya lagi. Jangan. Teman-teman, saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan. Awas, kamu jangan kabur. Jangan kabur kamu ya.